Anies kian berbunga dapatkan penghargaan internasional, masalah selesai. Penulis, Rinto Simorangkir. Baru-baru ini Anies ternyata mendapatkan perhatian dari salah satu lembaga dunia yang berfokus kepada bidang transportasi. Nama lembaga tersebut adalah ITDP, Institute for Transportation and Development Policies. Mereka mengeluarkan atau merilis juara atau memberikan award setiap tahunnya kepada kota atau daerah yang paling sustainable atau berkelanjutan di dalam sistem transportasinya. Alhasil DKI Jakarta di tahun 2021 ini ternyata mendapatkan award di peringkat pertama dengan mengalahkan sejumlah nominasi dari kota-kota lain. Bahkan ketika mendapatkan anugerah atau award ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung menayangkannya secara live di official YouTube milik Pemprov, supaya banyak orang yang mengetahuinya. Dapatnya info ini setelah salah satu rekan penulis sewot memposting berita tersebut. Langsung cross-check kebenaran akan dapatnya award tersebut. Benarkah dan validkah yang memberikan award tersebut? Kemudian teman ini juga menanyakan, apakah yang sudah dibangun oleh Anies selama 4 tahun ini untuk DKI Jakarta? Sehingga menggelitik untuk menuliskan hal ini. Bicara tentang kemajuan transportasi di DKI Jakarta tentu sudah lama dikerjakan oleh para pendahulunya. Seperti Transjakarta digagas oleh Sutioso, MRT dan LRT digagas dan oleh Jokowi dan Ahok. Dan kini Anies tinggal menikmati apa yang sudah ditinggalkan oleh para pendahulunya. Artinya untuk proyek-proyek raksasa sudah lama dimulai dan diselesaikan oleh para pendahulu Anies. Tinggal menambah proyek receh seperti memperpanjang jalan untuk para pesepeda, membuat pohon buatan yang kerlap-kerlip di taman-taman, membuat monumen bambu yang wujudnya seperti orang yang lagi mesum. Terakhir mengecat sejumlah atap dan jalan-jalan tol supaya tampak lebih indah dan lebih asri. Kemudian sempat berencana membuat event internasional yang sangat prestisius dan sangat tendensius untuk hadir di Jakarta. Balap e-Formula yang katanya sudah membayarkan sejumlah fee untuk pelaksanaan event tersebut, tapi akhirnya semua itu dibatalkan dan komitmen fee tidak bisa dikembalikan. Untuk rencana balap e-Formula tersebut tidak sedikit yang dikorbankan. Mulai dari mengaspal batu alam yang sangat langka di sekitar lapangan Monas yang umurnya bisa lebih dari ratusan tahun, sampai menebang pohon-pohon yang ada di sekitar kawasan Monas yang bisa mencegah polusi udara. Dan sampai sekarang bekas dari batang-batang pohon yang sudah ditebang itu tak tahu di mana rimbanya. Kembali ke model sustainable transport yang dimaksudkan oleh lembaga internasional tersebut, seperti TUMI yang sempat mensejajarkan nama Anies dengan Elon Musk, maupun ITDP yang akhirnya mendaulat DKI Jakarta sebagai peringkat pertama yang mendapatkan award sustainable transport tersebut. Tentu akan membuat Anies kian berbunga-bunga untuk bisa menaikkan peringkat election point di sejumlah survei-survei yang akan merilis terbaru hasil surveinya. Modal Anies untuk bisa menaikkan namanya ada di pemilihan presiden di tahun 2024 mendatang. Banyaknya pengakuan internasional dan pengakuan orang-orang terdekatnya lewat award-award yang didapatkan tentu akan mendongkrak namanya bisa naik. Tapi pertanyaannya, sudah selesaikah permasalahan urban yang ada di DKI Jakarta? Benarkah transportasi yang ada di DKI Jakarta sudah jauh lebih baik, bahkan sudah jauh lebih sustainable jika dibandingkan dari moda-moda transportasi negara-negara lainnya? Terakhir, masalah yang terjadi adalah banjir, yang meskipun bukan hanya terjadi di ibu kota saja, tapi di daerah-daerah lain, menimbulkan bukan hanya kerugian material, bahkan juga sudah menelan korban jiwa. Bahkan dengan bangganya mengatakan ketinggian banjir yang sudah mulai berkurang dari 3 meter di tahun lalu dan kini hanya 2 meter saja. Munculnya banyak spekulasi apa penyebab banjir, tapi Anies enggan mengatakan bahwa itu adalah salahnya. Bisa pasti yang keluar dari mulutnya, itu adalah salahnya orang lain, salahnya daerah hulu, dan mungkin menyalahkan alam mengapa hujan harus terjadi, tanpa harus membuat pembenahan-pembenahan seperti yang pernah ia katakan, yakni mengerjakan naturalisasi sebagai pengganti normalisasi. Tapi kenyataannya, jangankan pelebaran sungai, pengerukan sungai pun oleh pengakuan sejumlah warganya pun menyatakan hal tersebut sudah jarang dikerjakan oleh Anies dan jajarannya.
Giliran mendapatkan award itu adalah hasil kerjanya. Sedangkan giliran mendapatkan masalah itu adalah kerja orang lain dan bukan kerjanya. Selalu mengkambing hitamkan orang lain. Jika pemimpin yang sedemikian adanya, akan kemanakah bangsa ini ke depannya melaju jika dipimpin oleh watak-watak jahat seperti ini? Anies Baswedan diganjar penghargaan internasional. Tumi beberkan kriteria tokoh yang masuk 21 Heroes 2021. Transformative Urban Mobility Initiative, Tumi, memberikan penghargaan kepada tokoh dunia. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik tak lagi jadi imam besar di FPI baru, emangnya rakyat pikirin. Penulis, Sehardi. FPI baru sudah dideklarasikan dengan nama Front Persaudaraan Islam, yang sebelumnya diubah dari Front Persatuan Islam. Organisasi baru ini dideklarasikan oleh 15 orang yang dulunya merupakan pentolan FPI, yaitu Ahmad Sobri Lubis, Awid Mashuri, Abdurrahman Anwar, Qurtubi Jailani, Maksum Hasan, Muhsin Alatas, Tengku Muslim At-Tahiri, Umar Abdul Aziz Assegaf, Umar Assegaf, Bagir bin Syekh Abu Bakar, Hasan Assegaf, Muhammad Arif Nur, Alwi Barakah, Faisal Al-Habsi, dan Munarman. Kemasan baru tapi isinya sama aja. Mereka adalah gerombolan FPI yang kebetulan hanya ganti topeng. Artinya, sama aja bohong. Dalam keterangan di deklarasi tersebut, nama persaudaraan dipilih untuk menggantikan nama persatuan yang sebelumnya sudah dideklarasikan FPI pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Menurut para deklarator, nama Persatuan Islam sudah pernah ada sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Untuk menghormati saudara tua kami yang sudah terlebih dahulu menggunakan nama Persatuan Islam, maka dengan ini kami mewakili deklarator terdahulu, menyatakan mengganti nama menjadi Front Pemersatu Islam, demikian bunyi deklarasi tersebut. Satu lagi info terbaru, kabarnya, Rizik tidak akan lagi menjabat sebagai imam besar di sana. Menurut Aziz Yanuar, dalam struktur FPI yang baru tidak ada jabatan imam besar. Kemungkinan Rizik hanya akan menjadi penasihat. Aziz juga mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa ketua umum FPI baru. Ahmad Sobri Lubis, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum FPI lama, saat ini belum dipastikan akan memimpin organisasi baru itu. Sedangkan sekretariatnya tetap di Petamburan 3. Komentar saya, peduli amat Rizik mau jadi apa di sana. Mau tetap jadi imam besar kek, mau jadi penasihat kek, mau jadi CEO kek, atau jadi investor kek, mayoritas masyarakat Indonesia akan mengucapkan, bodoh amat. Alasannya, Rizik tidak akan terpisahkan dari mereka. Tetap saja Rizik punya pengaruh besar bagi mereka. Mungkin saja mereka saat ini lebih hati-hati, stay low profile dan tidak gegabah. Meskipun misalnya Rizik diklaim pensiun pun, siapa yang tahu kalau di belakang dia tetap bertindak layaknya imam besar? Siapa yang bisa jamin mereka bakal berubah? Topeng mereka yang berubah, tapi tidak dengan orang-orangnya apalagi tujuan mereka. Lagi pula Rizik sedang ditahan. Lucu sekali kalau dia tetap diangkat sebagai imam besar dengan status tahanan. Ini bisa merontokkan wibawa Rizik yang sangat istimewa. Lagi pula, Rizik tidak akan berani berbuat macam-macam saat ini. Bisa-bisa hukumannya bakal lebih berat. Sudah ditahan, malah tetap bikin ulah, bisa menjadi bumerang yang mematikan dirinya sendiri. Salut sekali buat Rizik kalau masih mau aktif di FPI baru ini. Rasanya nyalinya tidak akan seperti dulu lagi. Dulu kayak raja, mungkin disokong dari belakang oleh para sponsor yang dananya berlimpah ruah. Sekarang Rizik sudah menjadi pecundang dan sakit. Tidak ada lagi yang mau melirik dia. Seandainya Rizik masih berani bandel, buka kembali kasus-kasusnya yang dulu. Usut hingga Rizik menjadi tak berdaya, tak mampu bangkit lagi. Mereka ubah kulit atau topeng dengan cara apapun, kita tidak akan peduli. Track record mereka di masa lalu sudah membuktikan semuanya. Lebih banyak kerugiannya ketimbang kontribusi yang mereka berikan buat negara ini. Beberapa pengikutnya terlibat atau bergabung dalam kelompok terorisme. Sebagian lainnya sering terlibat dalam aksi sweeping tempat usaha,
intimidasi, mengancam, mempersekusi hingga melakukan kekerasan. Bahkan baru-baru ini ada bapak tua yang tewas dianiaya karena diduga merusak baliho bergambar Rizik. Coba googling keresahan yang dibuat anggota FPI, maka akan banyak yang kalian dapatkan. Belum lagi kasus-kasus yang tidak diekspos media. Makanya, selalu ada alasan kenapa FPI sangat identik dengan keresahan dan kekerasan. Atas nama bela agama, berjubah agama, merasa paling suci, paling diwakili Tuhan, mereka malah berbuat sesuatu yang jauh dari ajaran agama. Bagaimana dengan FPI baru ini? Kalau mereka bisa bertobat, bagus, meski pesimis. Kalau masih kayak dulu, mumpung ormas mereka tidak terdaftar, tangkap saja semua pentolannya. Bereskan mereka dengan cara yang sama saat menjerat Rizik. Mereka pasti ketar-ketir. Bagaimana menurut Anda? Rizik Syihab tak lagi jadi imam besar di Ormas FPI baru. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Persaudaraan Islam atau FPI Aziz Yanuar mengatakan, Rizik Syihab kini tak lagi menjabat sebagai imam besar di organisasi baru mereka tersebut. Menurut Aziz, dalam struktur FPI yang baru tidak ada jabatan imam besar. Beliau, Rizik, mungkin akan jadi penasihat, kata Aziz saat dihubungi Tempo, Sabtu, tanggal 9 Januari tahun 2021. Selain itu, Aziz mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan siapa ketua umum organisasi yang baru dideklarasikan Jumat malam, tanggal 8 Januari tahun 2020. Ahmad Sobri Lubis.